Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Laini Farihatus Solihah. Saya dari Prodi PGMI kelas A semester 4. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan tentang beberapa pendekatan bahasa Arab bagi pemula. Oke, yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan sendiri memiliki arti sesuatu yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita yakini, serta sudut pandang kita. Pendekatan juga memiliki nama lain, yakni sebuah payung besar atau seperangkat asumsi yang kita pikirkan. Nah, jika digabung, pendekatan pembelajaran memiliki arti sudut pandang pikiran seseorang atas proses pembelajaran. Tetapi, pengertian dari pendekatan pembelajaran bukan hanya berpusat pada satu sudut pandang saja, melainkan merujuk pada suatu proses pembelajaran suatu proses yang sangat umum dalam hal mewadai, menginspirasi, serta menguatkan metode pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Macam pendekatan yang pertama adalah pendekatan kemanusiaan. Pendekatan ini berfokus pada siswa, yakni siswa dianggap sebagai seorang manusia yang harusnya diperlakukan secara manusiawi, bukan hanya seperti benda mati atau alat yang hanya menerima rangsangan-rangsangan serta meresponnya. Ada 3 teknik yang telah direkomendasikan oleh pakar dari pendekatan kemanusiaan. Yang pertama adalah menerangkan tentang bahasa Arab kepada siswa secara intensif dan juga jelas. Yang kedua adalah role playing, yakni guru memerintahkan pada siswa untuk bermain role playing. Jadi bisa mengundang atau bisa mengajarkan kepada siswa tentang timbal balik. Yang ketiga adalah guru memberikan contoh yang jelas kepada siswa. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami. Jadi runtutannya dari menjelaskan, bermain role playing, lalu guru memberikan contoh kepada siswa. Macam yang selanjutnya yakni pendekatan berbasis media. Pengertian dari pendekatan berbasis media yakni menggunakan media sebagai media perantara atau alat bantu untuk memudahkan siswa dalam memahami materi ajar yang akan diajarkan oleh guru. Media ajar seperti media ajar yang bisa digunakan oleh guru bisa berupa kartu atau bisa berupa gambar, bisa berupa teks percakapan dan lain sebagainya. Macam yang ketiga yakni pendekatan aural oral. Pengertian dari pendekatan aural oral yakni bahasa merupakan apa yang diucapkan dan juga didengar. Maksudnya pendekatan ini berpusat pada seperti ini contohnya. Apa yang kita atau guru ucapkan meliputi materi ajar itu bisa didengarkan secara jelas oleh murid. Lalu murid yang mendengar menirukan apa yang sudah diucapkan oleh guru. Jadi konsepnya itu berbicara dan saling menirukan. Biasanya pendekatan seperti ini banyak digunakan oleh guru pada tingkat siswa yang rendah seperti kelas 1, kelas 2 yang masih baru mengenal bahasa Arab. Jadi, mengucapkan bahasa Arab secara jelas dan juga benar menurut penulisannya itu sangat-sangat penting bagi guru di tingkat rendah karena akan mempengaruhi bagi pembelajaran siswa di tingkat awal atau pemula. Pendekatan yang selanjutnya yakni pendekatan komunikatif. Pengertian dari pendekatan
Pendekatan komunikatif pengertiannya yakni pendekatan yang berfokus kepada komunikasi siswa antar siswa ataupun siswa antar siswa. Pendekatan ini memiliki beberapa strategi dan juga prinsip yang ditetapkan untuk memudahkan siswa menggunakan bahasa secara langsung atau spontanitas serta kreativitas. Itulah beberapa macam-macam pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru saat akan mengajarkan bahasa Arab kepada pemula atau pelajar dasar. Pendekatan yang selanjutnya yakni adalah pendekatan analisis dan non-analisis. Pengertian dari pendekatan analisis. Yang pertama adalah pendekatan analisis. Menjelaskan tentang biasa juga disebut pendekatan formal. Pendekatan yang berfokus pada sebuah analisis berupa sebuah pidato, menganalisis percakapan, menganalisis video, dan lain sebagainya. Jadi, memerlukan suatu perantara untuk memperjelas penjelasan dari guru kepada siswa. Selanjutnya, jika pendekatan analisis berfokus pada data-data analisis, maka pendekatan non-analisis berfokus pada psikologi siswa berupa percakapan siswa atau situasi yang dialami oleh siswa di kehidupan sehari-hari. Jadi topik yang dibahas pada pendekatan non-analisis adalah topik yang bisa ditemui oleh siswa di kehidupan sehari-hari. Bisa dijumpai dengan kata umum dari bahasa Arab. Jadi siswa akan lebih mudah untuk mengingat kosakata bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Lalu yang kedua yakni meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa Arab. Yang ketiga yakni meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Arab. Adapun kemampuan yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni meliputi 4 aspek, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis. Selanjutnya adalah tujuan yang keempat, yakni mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya adalah tujuan yang terakhir, yakni meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang budaya Arab ataupun bangsa Arab. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang beberapa pendekatan pembelajaran bahasa Arab bagi pemula. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.